Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita lanjutkan insyaallah taala serial amalan pelebur dosa bagian 2. Dan kita sudah ambil bagian yang pertama. Akan kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini bagian yang kedua. Yaitu di antara amalan ringan yang akan melebur dosa kita atau amalan yang akan melebur dosa kita yaitu ikhfa'us sadaqah wa i'ta'uha al-fuqara tukaffiru biha as-sayyi'at. Menyembunyikan sedekah dan memberinya kepada fakir miskin. Ini akan melebur dosa-dosa kita dan menghilangkan kesalahan-kesalahan kita. Hal ini telah disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim dalam suratul Baqarah 271. Apa kata Allah Azza wa Jalla? In tubdus sadaqat fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. In tubdus sadaqat, jikalau kalian menampakkan sedekah kalian terang-terangan, tetapi tentunya karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan karena siapa, tapi karena Allah. Dinampakkan sedekah itu tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Fa ni'mahi, itulah yang terbaik. Ya, fa ni'mahi, alangkah baiknya. Itu sangat baik. Ya. Tercapai tujuan insyaallah. Wa in tukhfuha, tetapi kalau kalian sembunyikan sedekah kalian, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan kepada fuqara, fahuwa khairul lakum, itu yang terbaik bagi kalian. Maka di sini apa? Shadaqatus sir, menyembunyikan sedekah itu kepada fakir lebih utama daripada sedekah terang-terangan. Ya. Adapun kalau tidak diberikan kepada fuqara, maka ya sir itu tidak lebih baik daripada terang-terangan. Jadi kembali kepada maslahatnya. Jikalau dalam menampakkan sedekah tersebut menampakkan syiar agama, orang lain akan mencontoh kebaikan tersebut, itu lebih utama daripada disembunyikan. Dan ayat ini menyebutkan wa tu'tuhal fuqara, kalian berikan kepada fuqara. Maka hendaklah orang-orang bersedekah itu cari dia mana benar-benar memerlukan. Ya. Dan jangan sampai diberikan ada yang memerlukan tetapi ternyata ketinggalan yang lebih memerlukan. Dan sedekah itu sangat berguna bagi yang bersedekah. Apa kata Allah? Wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum. Allah Subhanahu wa taala akan maafkan kesalahan-kesalahan kalian. Maka di sini ada daf'ul iqab, menolak hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Azza wa Jalla Maha teliti, Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Perbuatan baik Allah Maha tahu, perbuatan buruk Allah Maha tahu, yang sedikit Allah Maha tahu, yang banyak Allah Maha tahu. Ya, dan semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah At-Taghabun ayat 17-18, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Jikalau kalian menghutangi Allah dengan hutang yang baik, itu setiap nafkah yang halal, kalau diharapkan di baliknya wajah Allah Azza wa Jalla, mencari ridha Allah, diletakkan pada posisinya, yudha'ifhu lakum, Allah Azza wa Jalla akan lipat gandakan. Bagaimana?
An-nafaqah bi'asyri amsalihha. Ya, nafkah itu satu nafkah dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700. Nah, di samping dilipat gandakan ketika kita berinfak untuk istri, berinfak untuk anak, berinfak di jalan Allah, ya, berinfak untuk menuntut ilmu. Yaghfir lakum. Di samping dilipat gandakan, Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosa kalian. Karena sebab infak dan sedekah, dosa akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Karena memang kita mengingat firman Allah Azza wa Jalla, innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Sesungguhnya al-hasanat, pahala itu yudhhibna sayyi'at, akan menghilangkan dosa, menghapus dosa. Wallahu syakurun halim. Allah syakur, halim, ya. Maha berterima kasih, halim, maha lembut, tidak menyegerakan hambanya yang maksiat dengan hukumannya, tetapi diberi tenggang waktu oleh Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Jadi sedekah, ya, di samping menghapus dosa, di samping dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga sebagai pelebur kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita. Di samping itu, kita tahu kalau hari kiamat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu mu'minin fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang beriman berada di bawah naungan sedekahnya hari kiamat. Subhanallah. Kemudian yang ketujuh atau yang ketiga pada pertemuan yang berbahagia ini, afwan, ya, yang kedua begitu pada pertemuan yang mulia ini, mahabbatullahi ta'ala wattiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam tughfar biha dzunub. Cinta Allah dan ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini penghapus dosa yang luar biasa besarnya. Cinta Allah, ittiba' kepada Rasul, penghapus dosa yang sangat besar. Maka Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala telah menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31 yang diterangkan oleh para ulama, ini adalah ayat-ayat ujian, ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya, jikalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ittiba' kepada aku, ikuti aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadhil ayah, ayat ini fiha wujubu mahabbatillah. Di dalamnya ada kewajiban mencintai Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah wajib. Alamatuha, tandanya, wa natijatuha, hasilnya, wa thamaratuha, buahnya ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah. Jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian akui tingkatan yang tinggi ini, cinta Allah ini tingkatan tinggi ini, ya. Ini tingkatan yang sangat tinggi ini, yang tidak ada tingkatan di atasnya lagi sudah. Nah, maka apa? La yakfi fiha mujarradud da'wah, enggak cukup sekedar ngaku. Tapi apa? La balla budda minas sidqi fiha, kita harus jujur. Nah, tanda kejujuran cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ittiba'u rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita ittiba', mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fi jami' ahwalih, dalam setiap keadaan kita. Fi aqwalihi, mengikuti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa af'alihi, mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya semampu kita. Fi usuluddin, pokok-pokok agama, prinsip akidah, wa furu'ihi, cabang-cabangnya, prinsip akidah tentang
Allah di atas, wajib kita ikuti. Kalau kalian cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cabang-cabangnya. Wa fi dhahir, secara lahiriah, wal batin, maupun di dalam batin, wajib kita ittiba. Nah, siapa yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir batinnya dalam pokok agama maupun cabang-cabang agama, ini menunjukkan kejujuran pengakuannya yang mencintai Allah. Maka Allah mencintainya, Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah rahmati dia. Allah Subhanahu wa taala luruskan seluruh gerakannya dan perbuatannya. Adapun yang tidak ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang tidak cinta Allah. Karena apa? Mencintai Allah Subhanahu wa taala karena cintanya karena Allah mewajibkan dia ikut Rasul. Jadi yang cinta kepada Allah diwajibkan dia ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia mengatakan dirinya cinta Allah tapi tidak ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan tidak ada cinta baginya. Dan cintanya itu bohong. Dan andai kata betul, ya, dia mengatakan aku cinta Allah, tetapi masalahnya tanpa syarat tadi, tanpa ada ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Ini kecintaannya tidak berguna, ghairu nafi'ah. Ya. Maka dengan ayat ini yuzan jami'al khalq. Jadi ayat ini ditimbang seluruh makhluk. Seberapa ukurannya ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti itu imannya dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang ittibanya kepada Rasul berarti kurang imannya dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ayat ini ayatul imtihan, ayat ujian, ayat cobaan. Dan yang menjadi syahid apa? Ketika kita mencintai Allah dengan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah cinta kepada kita, kemudian diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi secara tidak langsung kita ini mengamalkan sunnah ini, kita menghapus dosa kita ini. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla maafkan dosa-dosa kita. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang ketujuh, ijtinabul kabair yukaffirus sayyi'at. Menjauhi dosa besar menghapus dosa kecil. Subhanallah. Tinggalkan dosa besar, dosa kecil terhapus tanpa kita minta ampun ini. Apalagi kalau minta ampun. Karena ingat ucapan para ulama salaf mengatakan la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada namanya dosa besar kalau terus-menerus minta ampun. Wala saghirata ma'al israr. Tidak ada namanya saghirah, dosa kecil, kalau terus-menerus dikerjakan. Jadi tidak ada namanya dosa besar kalau kita terus-terus minta ampun. Ya Allah ampuni, ya Allah, ya Allah ampuni. Hilang dia. Dan tidak ada namanya dosa kecil. Kalau apa? Kalau setiap hari dosa sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullama aznaba dzamban nukita fi qalbihi nuktatan sauda. Setiap kali dia berdosa, ya, maka apa? Maka setiap saat juga atau saat itu juga diberikan titik-titik hitam di dalam dadanya, waliyadzubillah, di hatinya.
Jauhi dosa besar, dosa kecil akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rabbul Alamin tabaraka wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat An-Nisa ayat 31. Kalau tadi qul in kuntum tuhibbunallah itu Ali Imran ayat 31. Surat An-Nisa 31, in tajtanibu, kalau kalian jauhkan, kaba'ira ma tunhauna anhu, dosa-dosa besar yang kalian dilarang, nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan takfir, maafkan kesalahan-kesalahan kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah janjikan jikalau mereka menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni semua dosa mereka dan dimasukkan mudkhalan karima, kebaikan yang banyak, itu surga yang di dalamnya mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik di hati manusia. Nah, termasuk menjauhkan kabair, perbuatan dosa besar itu fi'lul faraid, melaksanakan amalan-amalan wajib, yang mana siapa meninggalkannya dia jatuh dalam dosa besar. Nah, termasuk meninggalkan dosa besar, melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan sholat Jumat, ya, wa shaum Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-salawatul khamsu, sholat 5 waktu, wal jumu'ati ilal jum'ati, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratul lima bainahuma, itu penghapus dosa yang terjadi di antara dua ibadah tersebut. Majtunibatil kabair, selama dijauhkan dosa besar. Baik, apa itu dikatakan dosa besar? Ma fi haddun fid dunya, dosa yang ada hukumannya di dunia, potong tangan, cambuk, rajam. Awa'idun fil akhirat, atau ada ancamannya di akhirat, dimasukkan ke neraka. Aw nafyu iman, atau ditiadakan keimanannya, la imana liman la amanata lahu. Aw tartibu la'nah, la'anallahu al-washima, atau diberikan laknat, Allah melaknat yang menato dan tukang tato. Aw ghadiba alaih, Allah murka kepadanya. Ini dikatakan kabair, dosa besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau kalian jauhkan dosa besar, kami maafkan dosa-dosa kalian. Nabi SAW menyebutkan salat 5 waktu, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, penghapus dosa. Dalil yang lain dalam surat An-Najm ayat 32, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm, orang-orang yang menjauhkan dosa-dosa besar, wal fawahish, perbuatan-perbuatan keji, illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, Rabbmu maha luas ampunannya. Apa penjelasannya di sini? Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsma wal fawahish, yang menjauhi dosa-dosa besar dan kekejian, yaitu mereka melakukan apa yang Allah perintahkan mereka dari kewajiban-kewajiban. Meninggalkan dosa besar berarti apa? Mereka yang melaksanakan perintah. Yang mana meninggalkan kewajiban itu dosa besar. Dan mereka yang meninggalkan perbuatan-perbuatan haram yang besar, zina, minum khamar, makan riba, membunuh, dan semisalnya dari dosa-dosa besar, illa lamam, ya, kecuali dosa-dosa kecil yang dia tidak bersikeras di atasnya, yang apabila dilakukan yulammu bihal abd, seorang hamba dicela sekali, 2 kali, ya, tapi kadang-kadang dilakukan, ya.
Maka melaksanakan kewajiban, meninggalkan perbuatan-perbuatan haram, ini akan memasukkan seorang hamba dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang luas ampunan Allah seluas meliputi segala-galanya. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya. Nah, kalau bukan karena ampunan Allah Subhanahu wa taala, hancur dunia ini. Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Andai kata Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka dengan perbuatan mereka, dengan dosa mereka, ma taraka ala dhahriha min dabbah. Begitu mereka salah, langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tersisa yang belata di muka bumi ini. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala begitu melihat hambanya berbuat salah, langsung disiksa, habis. Tidak akan ada yang tersisa. Ya. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala memaafkan, dan Allah Subhanahu wa taala Halim, tidak menyegerakan hukuman bagi hamba-hamba yang bersalah tersebut. Jadi, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya. Kalau bukan ampunannya yang luas itu, hancur semua negeri ini, hancur semua manusia ini. Walaula afhu wa hilmuhu, andai kata bukan karena maafnya Allah dan kelembutannya Allah Subhanahu wa taala, la saqatatis sama'u 'alal ard, niscaya akan runtuh langit ini di muka bumi ini. Wala ma taraka ala dhahriha min dabbah, tidak ada yang bisa melata di muka bumi ini. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi dalam surat Fatir ayat 45, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, andai kata Allah Subhanahu wa taala menyiksa manusia ini dengan perbuatan mereka, ma taraka ala dhahriha min dabbatin, tidak akan tersisa di muka bumi yang melata, habis semuanya. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, tetapi Allah memberikan tenggang waktu sampai waktu yang telah ditetapkan. Kemudian poin yang berikutnya, al-istighfar tughfar bihi dzunub wa yudkhilul jannah. Istighfar itu akan mengampuni dosa dan memasukkan seorang ke dalam surga. Istighfar Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 135-136. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan mereka apabila berbuat kekejian atau menzalimi diri mereka, dzakarullah, mereka ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka minta ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan tidak siapakah yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak tetap di atas perbuatannya, bersih tegang di atas kesalahannya, dan mereka mengetahui. Walaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, mereka itu balasannya maghfirah, ampunan dari Rabb mereka. Jadi orang-orang yang bila mengerjakan kekejian atau berbuat zalim terhadap diri mereka, mereka ingat Allah, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa lagi yang mengampuni dosa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, tidak terus-menerus di atasnya, tetapi dia berhentikan. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Ulaika jazaohum maghfirah, orang-orang seperti ini balasannya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannat, dan surga. Ya. Taman-taman surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul 'amilin, dan itulah dia sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Disebutkan di sini walladzina idza fa'alu fahishatan, dan mereka apabila berbuat kekejian atau menzalimi diri mereka.
muncul dari mereka amalan-amalan buruk yang besar dosanya atau yang rendah. Badaru ila taubat wal istighfar. Mereka segera bertaubat. Mereka segera minta ampun. Mereka berzikir, ingat kepada Allah. Ingat apa yang Allah ancam dia. Dan diingat apa janji Allah, janji baik untuk orang bertakwa. Segera ada minta ampun kepada Allah. Segera ada minta ditutup dosanya oleh Allah. Dia cabut dirinya dari perbuatan tersebut. Dia menyesal. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak terus menerus di atas dosa itu. Ulaika, mereka yang sifatnya seperti itu, jazaohum maghfiratu min rabbihim. Balasan mereka adalah maghfirah, ampunan dari Rabb mereka. Itu akan menghilangkan segala bentuk al-mahdhur yang mereka khawatirkan. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, basatin, taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Kesenangan, kegembiraan, keindahan, kebaikan. Kemudian istana-istana yang menjulang tinggi yang penuh dengan keindahan, pepohonan yang berbuah, sungai-sungai yang mengalir di tempat-tempat tinggal yang nyaman, tentram, sentosa. Khalidina fiha. Kekal di dalamnya, tidak akan dipindahkan. Ya, kekal di dalamnya. Tidak mau mereka pindah juga. La yabghuna ahla hiwala. Bagaimana mau pindah? Karena apa? Kenikmatan luar biasa. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang berbuat. Mereka beramal karena Allah, amalannya sedikit. Lantas mereka diberikan jalan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda as-sabah yuhmadul qaumus sura wa indal jazaa yajidul 'ami ajrahu kamilan muwaffara. Di pagi hari mereka memuji ya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibalas mereka mendapatkan pahala yang sempurna. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, mereka yang berbuat dosa itu, bagaimana mereka menyesal, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan mereka apa? Jazaohum maghfirah. Kalau mereka minta ampun, balasannya juga ampunan. Di samping ampunan dikasih surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain dalam surat An-Nisa ayat 110 mengatakan wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, siapa yang berbuat keburukan atau menzalimi dirinya, thumma yastaghfirullah, kemudian istighfar, yajidillaha ghafurur rahima, dia akan temukan Allah Subhanahu wa taala ghafurur rahima, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayman tajarra 'alal ma'asi, siapa yang berani berbuat dosa, waqtaham 'alal itsm, dia tenggelam dalam dosa, kemudian istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tetapi ingat, istighfar dibarengi dengan apa? Istighfar dibarengi dengan perbuatan. Bagaimana perbuatannya? Dihentikan dirinya dari dosa itu. Jangan sambil merokok astagfirullah. Dia sudah berbuat salah lah istighfar. Ini fi'lul kadzabin, perbuatannya para pendusta. Nah, ketika orang istighfar, ini yastalzim al-iqrar bil-dzamb. Maka dia mengakui dosanya. Wa nadama alaih, dia sesali dosanya. Wal iqla, dia cabut dirinya dari dosa tersebut. Ya. Wal azam ala alla ya'ud, bertekad tidak melakukannya. Nah, kalau seperti ini Allah janjikan dia, ya Allah janjikan dia, Allah Azza wa Jalla la yukhliful mi'ad. Apa janji Allah? Al-maghfirah. Maka Allah ampuni, Allah maafkan kesalahan-kesalahannya, ya, dan dihilangkan dan dihapus kekurangan-kekurangannya,
dan di masa depan Allah berikan dia taufik untuk melaksanakan amal-amal saleh, sehingga kesalahan-kesalahannya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga, fastaghfiruhu. Jadi dalil yang tadi menyebutkan mayyamal su'an yadhlim aw yadhlim nafsuhu thumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahim. Barang siapa yang berbuat keburukan atau menzalimi dirinya kemudian istighfar, ditemukan Allah mengampuni dosa-dosanya. Istighfar Allah ampuni. Maka sampai disebutkan dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Lau lam tudhnibu," andai kata kalian tidak berdosa, la dhahaballahu bikum, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kalian. Thumma ya'tillahu biqaumin yadhnibun, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kaum yang berdosa. Thumma yastaghfirullah, kemudian diminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfirullah lahum, Allah ampuni mereka. Nah, ayat yang ketiga ini, dalil yang ketiga ini Allah mengatakan fastaghfiruh. Di sini ada perintah. Minta ampunlah kalian kepada Allah. Tsumma tubu ilaih, kemudian kembali kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Rabbku qarib, maha dekat, mujib, maha mengabulkan. Jadi Allah mengatakan fastaghfiruh, minta ampun kalian kepadanya atas kesalahan-kesalahan kalian berupa kekafiran, kesyirikan, maksiat. Kemudian cabut diri kalian. Kemudian taubat dengan taubat yang sesungguhnya. Inna rabbi qaribun mujib, sesungguhnya Rabbku qarib, dekat dari orang-orang yang berdoa kepadanya. Dan Allah menjawab apa yang diminta. Allah terima ibadah-ibadah hambanya. Allah kasih pahala hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fastaghfiruh. Kalau berdosa cepat minta ampun. Dan tidak usah berdosa. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau sebagaimana disebutkan, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 100 marrah. Aku itu dalam sehari itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 100 kali. Satu riwayat lebih dari 70 kali. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang ma'sum, berarti kita ini harus lebih banyak lagi. Maka lihat itu di zikir pagi dan petang itu istighfar itu 100 kali pagi, 100 kali sore. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian yang berikutnya, at-taubatun nasuh. Taubatan nasuh. Tubaddal biha sayyi'at hasanat. Taubat yang sesungguhnya, taubat sejujur-jujur taubat, itu akan mengganti yang buruk menjadi kebaikan. Yang sudah kita sebutkan di awal, bahwasanya di pengampunan dosa itu ada dua. Ada yang pertama maqamul mahu, dihapus. Yang kedua yaitu maqamul maghfirah, yaitu at-tabdil, akan diganti. Dan ini lebih mulia. Jadi dosanya sudah dihapus, digantikan dengan pahala. Nah, taubatan nasuh tubaddal biha sayyi'at hasanat, akan merubah yang buruk menjadi baik. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, illa man taba, kecuali orang-orang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila salihan, beramal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, merekalah akan digantikan dosa-dosa mereka dengan pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Illa man taba, kecuali orang-orang bertaubat dari maksiat-maksiat ini, kesyirikan, zina, membunuh jiwa tanpa hak, dan yang lainnya. Dia cabut diri dari perbuatan dosa tersebut. Dia sesali perbuatan-perbuatan yang telah lalu, dan dia bertekad untuk tidak kembali. Wa amana billah imanan sahihan, dia beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya, yang konsekuensinya adalah iman yang benar itu tinggalkan maksiat dan laksanakan ketaatan. Wa amila salihan, wa amil amalan salihan, dan dia beramal saleh, ya, melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan penuh keikhlasan.
Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, mereka itulah orang-orang yang digantikan perbuatan buruknya dengan kebaikan. Subhanallah. Perbuatan-perbuatan mereka dirubah, ucapan-ucapan mereka dirubah. Yang seharusnya siap mengerjakan amal buruk diganti dengan perbuatan baik. Kesyirikan diganti dengan tauhid, maksiat diganti dengan ketaatan, dosa-dosa yang sudah diperbuat pun dirubah oleh Allah. Dan hal ini dikuatkan juga tentang hadis seorang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dosa-dosanya. Setelah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah gantikan dia dengan pahala. Ya, lalu dia katakan, ya Rabb, innali sayyi'at la araha hauna. Ya Rabb, kan dulu aku punya dosa, kok tidak kelihatan di sini. Dulu kan aku punya dosa, kok tidak nampak di sini. Subhanallah. Ini sebagaimana dibawakan dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta birrajuli yaumil qiyamah, ada seorang didatangkan oleh Allah hari kiamat, fayuqal, dan dikatakan, i'ridu alaihi sighara dzunubihi, tampakkan dosa yang paling kecil, perlihatkan dia dosa yang paling kecil. Qala fatu'rad alaihi wa yukhba anhu kibaruha, yang kecil diperlihatkan, yang besar disembunyikan. Fayuqalu, dan dikatakan kepadanya, amil tayaum kadza wa kadza wa kadza, hari ini engkau berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Wa huwa muqir la yunkir, dia akui, tidak ada yang diingkari sama sekali. Dia khawatir tentang yang dosa yang besar sekarang ini. Fayuqal, dan dikatakan kepada, a'tuhu makana kulli sayyi'atin amila hasanah, gantikan setiap dosanya itu, ganti dengan pahala. Qala fayaqul, hamba ini mengatakan, inna li dzunuban ma araha, ya Rabb, kan aku punya dosa, kok tidak nampak di sini? Qala, dikatakan, qala Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhu, aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai nampak nawajidnya, gigi-gigi gerahamnya. Subhanallah. Jadi kemurahan Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala, amal keburukan diganti dengan kebaikan. Yang berniat dengan amal berbuat buruk diganti dengan perbuatan baik. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Azza wa Jalla Ghafur, Maha mengampuni bagi yang bertaubat. Diampuni dosa-dosa besar, rahima, penyayang bagi hamba-hambanya. Allah minta mereka untuk bertaubat. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala terima taubat mereka. Maka lallahu arhamu biibadihi, Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang kepada hamba-hambanya daripada sayangnya sang ibu kepada anaknya. Itulah dia para pemirsa Rasyad TV dimanapun berada, di kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini yang bisa kita ambil serial amalan pelebur dosa bagian yang kedua. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada ruangan khusus buat kita sholat di rumah, pas mau masuk, bolehkah baca doa sebelum masuk masjid? Kalau itu dijadikan sebagai tempat khusus sholat, tetap baca. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan dari Rasyad TV, Ustadz, bolehkah sholat duha 4 rakaat? Karena yang anda tahu sholat duha itu hanya 2 rakaat, boleh, bisa sampai 12 rakaat, tetapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan kedua, malah lebih utama bersedekah kepada orang miskin atau saudara kita yang memerlukan? Yang paling utama itu bersedekah kepada keluarga kita yang memerlukan. Dan tentu memerlukan di sini termasuk dalam kategori, kalau itu zakat adalah fuqara wal masakin. Tapi kalau sekedar biasa sih, ya hatta tidak sedekah tetap ya utama membantu keluarga itu. Allah Ta'ala ala wa alam. Malah lebih utama bersedekah kepada, baik, pertanyaan berikutnya,
Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apakah suami tetap wajib menafkahi anak yang lahir dari hasil selingkuhan istri? Enggak ada urusannya kalau suami. Selingkuhan istri kok suami yang nafkah? Ya, tidak ada hubungan yang seperti itu. Wallahu taala ala wa alam. Adakah tanda-tanda seorang Allah menghapus dosanya yang ada dijanjikan dalam surat Nisa ayat 31 tersebut? Kita katakan ya, urusan Allah menghapus itu kembali kepada Dia. Tapi yang jelas Allah punya janji ketika kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pasti Allah mengampuni. Wallahu taala a'la wa alam. Ustadz, kalau kita bersedekah pada keluarga apakah itu bisa sebagai pelopor dosa? Lebih utama. Karena Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal fuqara, as-sadaqatu 'alal miskin, al-miskin sadaqah. Ya, bersedekah kepada fakir miskin itu sedekah. Ya, kemudian ya, was-sadaqatu 'alal aqarib, bersedekah kepada kerabat itu shadaqatun wasilah. Kita bersedekah kemudian kita menyambung rahim kita. Wallahu taala ala wa alam. Baik, apakah ahli bidah akan diusir dari telaga Nabi? Iya. Ya, Nabi SAW sebutkan, fa idza ikhtalaju duni aqwamun, tiba-tiba ada beberapa orang yang diusir dari telagaku, yang dilemparkan dari telagaku, fa aqulu, aku mengatakan, ya Rabb, ummati ummati, ya Rabb itu umatku. Lalu apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Maka Nabi SAW langsung mengatakan, suhkan liman baddala ba'di, silahkan dia menjauh orang-orang yang merubah sepeninggalku. Baik, bagaimana menyikapi banyak tetangga yang belum paham sunnah? Pertama, tampakkan akhlak yang mulia. Yang bisa diberi nasihat, berilah dia nasihat. Tapi yang jelas dengan cara kita berbuat. Ya, dan doakan semua untuk mendapatkan hidayah. Dan kita tidak usah ya antipati. Terus kita berbuat baik dan terus kita berbaur. Asal tidak membahayakan agama kita. Wallahu taala ala wa alam. Kami persilakan bagi para pemirsa di 0811 390110. Apakah pembuat bid'ah mematikan sunnah? Ya, mengamalkan bid'ah yang mematikan sunnah. Dan yang membuat bid'ah ini adalah menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membuat syariat itu hanya Allah. Kalau ada manusia buat syariat berarti itu saingannya Allah Subhanahu wa taala, dan ini sungguh mengerikan. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita akan jawab pertanyaan berikutnya. Bolehkah seorang ayah tiri mengakui anak tirinya sebagai anaknya kepada orang, Ustaz? Ya, tidak boleh. Ya, dia harus jelaskan bahwasanya ini adalah anak tirinya. Ini namanya Rabibah. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, bolehkah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar saat bersujud? Kenapa tidak boleh? Sangat boleh. Baca. Asal datangkan dulu zikir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apakah boleh bernazar kalau saya sembuh dari sakit saya akan puasa Senin Kamis? Makruh. Dan ini tidak ada kaitannya dengan kesembuhan. Karena nazar itu tidak akan memajukan yang mundur dan tidak akan memundurkan yang maju. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah boleh menambah doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni menjadi Allahumma innaka afun karim? Tidak boleh, karena ini masalahnya doa telah datang dari Nabi SAW. Lihat sahabat Al-Bara bin Azib merubah lafaz amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dirubah dengan wa bi rasulika. Langsung Nabi SAW tegur, wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kenapa? Karena telah disebutkan oleh Nabi SAW, Nabi bersabda, idza haddatsukum bi haditsin fala tazidunna alayya. Apabila aku telah sampaikan kepada kalian satu hadis, maka hadisnya jangan ditambah-tambah. Seperti apa? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Jangan ditambah-tambah, wa muslimatin. Ya, wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya mau tanya, setiap hari saya selalu baca surat Al-Mulk, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, As-Sajdah, Ad-Dukhan, dan bacaan rutin Al-Quran lainnya. Apakah bacaan saya amalkan termasuk dibolehkan jika berfaedah?
Pertama kita katakan Al-Mulk ini tiap malam bukan tiap hari. Yasin nggak ada dalilnya, Ar-Rahman tidak ada dalilnya, Al-Waqiah tidak ada dalilnya. As-Sajdah itu tiap malam. Ad-Dukhan nggak ada dalilnya untuk dibaca tiap hari. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana zikir pagi petang untuk anak kecil? Apakah orang tuanya membacakannya atau boleh digabungkan Ustadz? Kita katakan kalau anak itu sudah mulai faham bisa membaca atau mulai sudah bisa berbicara, ya dilatih. Maka lihat anak-anak kita ketika disekolahkan di sunnah dia sudah faham, ya, dan dia sudah bisa dan dia bisa hafal. Wallahu taala ala wa alam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini Ustaz mau nanyain, selagi Bapak sakit, Bapak pernah mau kasih ke adik berupa uang, karena waktu itu adik tolak, kemudian Bapak meninggal dan masih meninggalkan sejumlah uang. Nah, waktu kami 7 bersaudara Ustaz, yang lain itu karena pernah melihat Bapak kasih jumlah uang itu diberikan atas tapi adik menolak. Ini gimana Ustaz? Diperbolehkan enggak? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan ya, kalau itu adalah pemberian kepada satu orang saja, itu memang tidak sah. Karena yang namanya hadiah itu harus ke seluruh anaknya. Tidak boleh diberikan satu saja. Jadi sudah tepat yang seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa rokok itu haram? Ya haram. Ya, rokok itu jelas keharamannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa boleh mengubah niat salat sunnah, misal salat ba'diyah zuhur lalu di pertengahan salat ingin menggabungkan salat ba'diyah zuhur? Ya, salat ba'diyah zuhur lalu di pertengahan salat ingin menggabungkan salat ba'diyah zuhur dengan salat tahiyatul masjid dan salat sunnah wudu. Insyaallah tidak ada masalah yang seperti ini. Wallahu taala ala wa alam. Pada zikir sore apa kita jangan membaca astagfirullah wa atubu 100 kali? Iya. Ya. Baca astagfirullah 100 kali. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa boleh berdoa dengan bahasa Indonesia pada waktu sujud? Ya, Al-Hanafiyah memakruhkan hal tersebut, maka sebaiknya tidak usah ya membaca dengan atau berdoa dengan bahasa Indonesia. Boleh berdoa dengan bahasa Indonesia di luar salat. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian membaca salawat dengan Sayyidina tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, adapun memberitakan ya berkata Sayyidina Rasulullah SAW tidak ada masalah dalam bentuk berita, tapi dimasukkan dalam salat karena salat itu adalah bagian dari zikir, maka tidak ada Sayyidina. Wallahu taala ala wa alam. Apa yang dilakukan saat imam selesai baca Al-Fatihah namun imam tidak membaca amin? Apakah kita makmum tetap membaca amin? Iya, tetap membaca amin jikalau imamnya tidak membaca amin. Wallahu taala ala wa alam. Kami persilakan bagi para pemirsa Rasyad TV di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Dari pemirsa kita di live, boleh Ustaz lebih utama sholat Jumat di dekat rumah yang 2 kali azan atau tempat yang agak jauh tapi mendekati sunnah? Ya, mendekati sunnah itu lebih utama. Wallahu taala ala wa alam. Apa boleh salat mayit gaib? Itu boleh, boleh. Ya, salat gaib mayit, salatul gaib boleh, tidak ada masalah. Lebih-lebih di tempat itu tidak ada yang menyolatinya. Wallahu taala ala wa alam. Apabila selesai salat tahajud, apakah kita zikir seperti waktu salat wajib? Tidak ada. Tidak ada zikir setelah salat tahajud seperti salat wajib. Cukup setelah witir subhanal malikil quddus 3 kali. Wallahu taala ala wa alam. Yang saya mau tanya ini masalah hari orang meninggal. Apa? Hari orang meninggal. Bagaimana? Hari-hari orang meninggal itu apakah wajib atau tidak? Orang meninggal? Tah. Hari 7 hari. Baik. Baik, ditunggu jawabannya. Baik, ditunggu jawabannya.
kita katakan tidak ada petunjuk dari Islam kumpul-kumpul di tempat kematian, setelah kematian itu baca ini. Dan kumpul-kumpul saja ini telah diharamkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, fanatik pada satu mazhab apa bisa sesat? Kita katakan ini adalah salah. Ya, karena fanatik ini adalah sebab munculnya bid'ah. Yang disuruh kita itu ittiba, bukan fanatik. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Rosyad TV dimanapun berada. Insyaallah kita sambung di Jumat berikutnya. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.